Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Sandi. Pada pertemuan kali ini kita akan memulai materi baru. Setelah kemarin kita dalam materi Nirmana, terus juga diakhiri juga dengan project implementasi dari Nirmana itu sendiri, penerapannya dalam sebuah desain grafis. Nah, pada hari ini saya akan memulai sebuah materi berkaitan dengan tipografi dan layout design. Bagaimana tipografi itu sendiri kita pernah pelajari juga di kelas 10 untuk jurusan multimedia, gitu ya, untuk penerapannya, dan juga prinsip-prinsip di layout juga kita pernah belajarin juga untuk di kelas 10 juga. Nah, pada pertemuan kali ini mungkin saya akan penerapannya akan lebih mendalam, menggunakan satu software baru. Kita akan menggunakan Adobe InDesign. Mungkin sebelumnya kalian akrab dengan dua software ini, ada Photoshop dan ada Illustrator. Bagaimana Photoshop itu memang fungsinya lebih kepada raster image editor atau edit gambar-gambar raster. Gimana kalian biasanya gunakan untuk mengedit sebuah foto, lalu buat sebuah artwork, tapi basicnya juga foto. Untuk mockup, di dalam fitur-fiturnya juga ada, kalau di Photoshop ya, ada layer, lalu ada pengaturan gambar, sama ada buat sebuah animation yang simple bentuknya seperti itu, dengan formatnya GIF. Lalu kalau di Illustrator, kalian juga basicnya, kalau tadi Photoshop gambar raster, kalau di Illustrator itu vektor. Gimana kalian biasanya menggunakan fungsi-fungsinya untuk buat sebuah logo, maskot, icon, sama one page dokumen gitu. Dan fitur-fiturnya otomatis karena memang vektor, untuk buat sebuah ilustrasi, maka fitur-fiturnya di sini ada untuk vector shape, lalu untuk typesetting dan atau pembuatan teks atau pembuatan artboard. Nah, di sini ada sebuah software baru untuk di kalian kelas 11 ini. Bagaimana kita akan menggunakan Adobe InDesign. Biasanya digunakan sebagai desktop publisher atau untuk tampilan-tampilan publikasi baik di media digital maupun di media cetak. Bagaimana kelebihannya itu? Yang pertama adalah mempunyai atau dapat membuat sebuah multi-page dokumen. Jadi nggak hanya lebih dari satu gitu ya, tapi kita bisa buat sebuah multi-page dokumen. Oke, lalu fitur-fiturnya yang pasti, kalau mungkin di Illustrator bisa dengan kita menambahkan 2, 3 sampai banyak artboard untuk bikin halaman lebih dari satu. Tapi kalau di InDesign kita punya kelebihan sendiri dengan adanya namanya master page. Nah, kita dimudahkan di sini untuk setting, hanya setting master page, lalu kita terapkan ke dalam page-page yang lain, gitu ya. Lalu kita juga bisa otomatis untuk membuat sebuah nomor di halaman itu, lalu untuk juga typesetting juga. Jadi untuk setting tipografinya dalam si hurufnya itu gimana. Oke. Biasanya Adobe InDesign ini digunakan untuk membuat sebuah poster, flyer, brosur, majalah, koran, ataupun slide presentasi, buku, dan sebuah e-book, gitu ya. Yang tadi mengulang lagi, bagaimana kelebihannya sendiri, kita bisa untuk banyak halaman yang banyak ya. Nah, seperti itu. Lalu juga terdapatnya master page. Kita hanya mengatur sebuah master page. Jika kita ingin semua, contohnya ada di majalah, misalnya kita ingin buat sebuah page numbernya, lalu vektor di perhalamannya sama, kita hanya buat sebuah di master page, lalu kita terapkan di page-page yang lain. Lalu untuk print publishing, bisa juga digital publishing. Nah, sekarang juga lagi marak penggunaan e-book. Biasanya nanti di convertnya
kita buat dulu layout dan desainnya di InDesign, lalu kita convert, nanti bisa jadi ebook ataupun slide-slide presentasi interaktif itu, atau PDF interaktif nanti ekspornya. Nah, kelebihan di InDesign ini sendiri, kalau tadi Photoshop kita mungkin hanya lebih ke bitmap atau ke raster, gambar bitmap atau raster. Nah, kalau Illustrator juga lebih ke vektor. Kalau di InDesign kita bisa mengolah dua-duanya sebenarnya gitu. Kita juga bisa buat sebuah vektornya menggunakan pen tool, kita bisa potong, kita bisa pathfinder itu semua, lalu kita juga bisa masking dengan fitur-fitur yang ada di InDesign ini sendiri. Oke, untuk prakteknya saya sudah berikan kalian brief, kalian bisa cek di Classroom masing-masing. Itu ya, kita punya sebuah brief ada di sini. Oke, saya agak besarin. Nah, kamu ingat di sini ada sebuah teks yang bisa kamu gunakan, lalu juga ada gambar juga, image yang bisa kamu gunakan. Lihat ketentuannya ada di Classroom kalian masing-masing. Saya langsung aja akan praktekkan dalam InDesign. Nah, untuk di InDesign sendiri terbaru memang ada di Creative Cloud 2020, tapi kamu it's okay kalau misalnya pakai yang CS5, CS6 juga nggak masalah, karena fiturnya juga nggak terlalu beda gitu ya. Oke, ini saya next aja. Seperti biasa, tampilannya seperti di Photoshop atau seperti di Illustrator. Kita tinggal create new. Oke, kita akan buat ukurannya itu, ukurannya A4. Oke, ini ada perhitungannya, jadi kita rubah dulu jadi cm. Jumlah page-nya kita akan taruh 1 aja, karena ntar kita akan input manual. Lalu ada kolom, jadi nanti ada kolom itu adalah pembagian per halaman, itu kita akan bagi berapa. Ini kita setting 1 aja. Oke, lalu kolom gutter, jarak antara kolom itu sendiri gimana, kita tidak usah ubah-ubah, kita biarin aja. Oke, margin di sini standarnya memang 1,27. Saya akan buat marginnya hanya 1 cm aja. Oke, ini otomatis semuanya. Lalu ada bleed and slug. Nah, bleed ini pengaturan untuk kalau kamu buat sebuah packaging gitu ya, dibutuhkan sebuah bleed agar nanti sebuah hasil desain kamu yang print itu ketika kamu potong ya tidak menyisakan bagian putih. Sama juga di InDesign. Nah, ini bleed ini adalah bagian tambahan di luar artworknya kamu. Jadi ini saya kosongin aja dulu. Oke, sudah, kita create. Oke, kita bisa cek di sini. Nah, kalau di Classroom, saya meminta kalian untuk buat sebuah halaman yang saling berhadapan atau facing page, gitu ya. Jadi kita akan buat sebuah halaman saling berhadapan. Oke, kita lihat dulu di sini page-nya kita akan tambahkan. Nah, ini halaman 1, ini halaman 2. Dia tidak bisa bergabung. Karena halaman 1 ini khusus untuk membuat sebuah front cover atau cover depan. Oke, maka itu kita mulainya atau startnya dari halaman 2 dan halaman 3. Oke, ini halaman 2 dan halaman 3. Baik, sekarang saya akan copy paste dulu semua mandatory kita, karena itu yang nantinya memudahkan kalian gitu ya, itu memudahkan kalian dalam mendesain, karena takutnya kalau kalian tidak copy paste di awal ini akan ketinggalan. Oke, ini sebagai headline, saya tempatkan sebagai headline. Lalu ini ada sub headline atau subtitlenya. Oke, saya pisahkan, taruh di sini. Oke, lalu ada yang terakhir body. Oke, isi dari si teksnya itu sendiri.
Jadi ini bentuknya seperti majalah ya, atau editorial. Oke, saya akan copy paste dulu di sini. Oke, ini kita biarin dulu. Kita sambil buat sebuah layoutnya. Ya, ini saya bisa pinggirin. Oke, nah kita sudah punya mandatorinya, tinggal kita masukkan sebuah gambar. Saya menyediakan beberapa gambar di sini, ada 7 gambar. Ketentuannya kamu boleh pilih 1-2 gambar aja. Di dalam brief ini silakan kamu pilih bebas yang mana aja. Oke, tapi kamu tidak boleh menggunakan gambar di luar dari yang saya berikan. Oke, saya akan coba masukkan ada di sini. Nah, ini spesialnya dari InDesign, di saat kita drag langsung gambarnya, kita kalau misalnya di Photoshop sama di Illustrator kan dia otomatis langsung place. Jadi kalau di InDesign kamu sudah drag dan kamu mesti kamu blok dulu bagian mana yang kamu mau isi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini juga ada spesialnya dari InDesign, karena tadi untuk mengolah juga gambar bitmap gitu ya, kamu secara otomatis bisa langsung crop gambarnya ini gitu ya. Kamu tinggal tarik aja, ada poin-poinnya di samping-sampingnya, kamu tinggal tarik, itu untuk crop. Nah, lalu kalau untuk besarkan atau mengecilkan, kamu harus menggunakan shift dan control gitu. Kalau misalnya kita pakai shift aja, nah dia bentuknya akan begini, akan mengcrop yang tadi. Jadi kalau misalnya kamu crop, kamu tidak usah pencet control. Di saat kamu besarkan atau mengecilkan, kamu wajib menggunakan control dan shift. Oke. Nah, oke, saya mau langsung saya crop aja di daerah sini, sepertinya. Oke. Nah, oke. Saya akan kecilin biar dia tidak terlalu terpotong. Oke. Nah, saya akan tempatkan seperti ini dulu. Lalu saya pinggirin dulu ya. Ini ada pathfinder segala. Oke, untuk di bagian sini, nah ini ketutup, kita send to back dulu. Si fotonya biar dia tidak tertutup. Oke, saya akan cari, karena untuk title atau untuk judul atau untuk headline, maka mungkin saya perlu font yang agak berbeda nanti dibandingkan dengan bodinya. Mungkin saya akan pakai sebuah font yang tebal. Oke, saya coba gunakan warna putih dulu. Oke, sepertinya saya akan ganti. Saya akan uppercase semuanya. Oke, seperti biasa, tinggal kita besarin aja. Oke, paddingnya bisa kamu mainkan, kerningnya juga bisa kamu mainkan. Karena ini berkaitan sama tipografi, silahkan kamu bisa bermain-main sedikit berkaitan dengan headline-nya yang ada di sini. Itu ya. Oke, sini akan saya ganti warnanya. Oke, ini sebagai previewnya untuk headline kita. Sepertinya agak sedikit padat, saya akan kurangi dikit ukurannya. Oke. Setelah itu kita punya subtitle yang ada di sini. Oke, saya akan taruh di sini karena saya melihat sebuah hidden lines. Oke. Nah, hal yang terpenting lagi, kamu harus juga dalam komputer kamu punya yang namanya font family, gitu ya. Jadi berbagai rentang di sebuah font itu ada yang reguler, italic, ada yang condense, ada yang bold sampai yang black. Nah, kamu bisa punya. Jadi fungsinya untuk apa? Jadi kalau di sebuah
layout ini, dalam buat sebuah layout, kamu memerlukan sebuah font family. Jadi nanti dalam pembuatan headline, subheadline, ada copy, juga ada quote, dan lain sebagainya, kamu bisa menggunakan si font family tadi. Jadi biar fontnya itu terlihat memiliki satu kesatuan, jadi tidak beda-beda gitu ya bentuknya. Nah, saya menggunakan Myriad aja. Oke. Karena ini untuk subheadline, jadi kalau untuk subheadline saya gunakan yang semi bold, atau saya gunakan yang bold sekalian, jadi biar agak sedikit berbeda dengan si body nanti. Oke, nah ini jangan lupa hypernetnya kita matikan. Oke, hypernet ada di karakter, ada di paragraf. Oke. Nah, ada di paragraf, kita bisa matikan. Di sini saya lihat sebuah hidden lines, mungkin di huruf I. Oke, saya akan buat ini. Saya akan taruh sebelah sini. Oke, ini kecilin dikit. Karena saya mainin. Paddingnya saya mainin. Oke, dah. Kita sudah tempatin headline-nya, kita sudah tempatin subheadline-nya. Sekarang kita tinggal tempatkan si body-nya tadi. Oke, kita masukkan ke dalam sini. Kita rubah dulu hurufnya, karena tadi saya sudah pakai Myriad sebagai font family saya, maka saya akan juga menggunakan Myriad juga sebagai body yang akan saya tempatkan di sini. Oke. Karena ini bentuknya majalah atau editorial, saya akan lebih dari satu kolom. Saya akan buat 2 kolom. Caranya seperti apa? Nah, kamu tinggal drag aja untuk ukurannya, gitu ya. Saya akan bagi 2, ada di sini. Ini saya panjangin. Oke, ingat kalau dia ada tanda plus di bawah sini, berarti teksnya ini masih bersambung atau belum habis kamu gunakan. Jadi sisanya kamu tinggal pencet aja, klik tanda plusnya, lalu kamu tinggal blok dalam sini. Oke, nah ini kan terlalu dekat, jadi kita kurangin aja sedikit. Oke, nah ini seharusnya ada pengaturannya untuk di margin, tapi ini akan saya bahas di pertemuan berikutnya berkaitan dengan margin dan komposisi dalam sebuah layout. Oke, karena ini hanya kita menggunakan 2 margin aja, jadi kamu bisa sedikit free untuk mengatur ukurannya dari sini. Yang penting bentuknya balance saja. Oke, mungkin saya kurangi, saya akan pakai 11. Hypernetnya saya matikan lagi. Oke, saya hapus dulu. Paddingnya saya tambahin. Oke. Nah, kamu bisa lihat ada di sini teksnya sudah beres semuanya. Nah, saya akan kasih tahu ada namanya drop cap dalam sebuah paragraf. Nah, kalau kamu pernah lihat beberapa koran atau beberapa majalah di mana teks awal dalam sebuah kalimat atau dalam sebuah artikel itu dia terdapat huruf besar yang bentuknya menonjol gitu ya, bentuknya menonjol nih, seperti huruf D ini bentuknya menonjol menjadi 3 atau 2 baris ke bawah. Oke, ini dia langsung ada di paragraf pengaturannya, ada namanya drop cap, kamu bisa gunakan ini tuh ya. Jadi kalau misalnya kita taruh 2, otomatis dalam 2 baris. Kalau kita taruh 3, ada 3 baris. Oke. Nah, kita sudah punya ini udah selesai? Belum, karena saya lihat di sini ada bagian yang masih kosong, gitu ya. Karena saya lihat di sini ada bagian yang masih kosong,
maka saya akan menggunakan fasilitas gambar yang tadi sudah ditentukan dalam brief untuk menggunakan satu atau dua gambar. Oke. Saya akan coba cari gambarnya. Saya pakai ini aja. Oke, saya akan tempatkan. Nah, karena saya lihat di sini sepertinya agak kurang dinamis untuk menggunakan gambarnya, mungkin gambarnya akan saya potong karena di InDesign sendiri mempunyai kekurangan gitu ya. Apalagi kamu yang memang sudah biasa kalau buat sebuah vektor buatnya di Illustrator, nggak apa-apa, kamu create dulu di Illustratornya kamu. Setelah itu kamu copy aja langsung nih, seperti ini contohnya. Saya akan masukkan ini di dalam AI saya ya. Dalam AI saya akan masking atau saya akan jadikan ini sebuah lingkaran. Oke, jadi ini saya akan masukkan ke dalam InDesign saya. Setelah ini saya tinggal copy aja, Ctrl C seperti biasa, lalu saya Ctrl V untuk di InDesign-nya. Oke, saya kecilin biasa pakai Ctrl. Ya, nah ada fitur lagi tambahan untuk yang terakhir, namanya text warp. Bagaimana si teks ini akan mengelilingi gambar sehingga gambar atau teksnya tidak menutupi. Oke, caranya bagaimana? Kita tinggal aktifkan sebuah text warp-nya, Windows text warp ada di sini. Nah, kita punya beberapa fitur di sini. Jadi kalau kita warp around bounding box, otomatis kan tadi kita buatnya sebuah shape lingkaran. Tapi kalau kita pilih dia bounding box, dia akan berbentuk kotak. Nah, kalau kita pilih yang sebelahnya round object shape, jadi dia akan mengikuti shape-nya. Kalau shape-nya bentuknya segitiga, dia akan mengikuti segitiga. Jadi kalau dia bentuknya lingkaran, akan mengikuti lingkaran. Saya akan pilih ini. Oke, lihat sudah mulai mengikuti, tapi agak terlalu mepet. Kita akan atur jaraknya. Oke, kita akan tambahin karena satuannya senti, mungkin saya akan kurangi aja. Oke, bisa kita lihat ada di sini. Oke, saya akan kecilin. Oke, dah. Oke, itu sampai terakhir text warp. Nah, yang saya minta sama kamu adalah bagaimana kamu mengatur tipografi dalam tampilan majalah atau editorial ini, ya, ukuran facing page. Lalu bagaimana kamu juga mengatur layoutnya, gitu ya, dengan semua mandatori yang saya berikan ke kamu. Oke, gitu aja. Tadi fiturnya udah saya berikan kamu, ada text warp, itu ya. Lalu saya pemisahan dua margin ada di sini. Lalu besar kecilkan. Jadi mungkin di pertemuan yang pertama ini kamu akan eksplorasi si InDesign ini dalam penerapannya membuat sebuah editorial atau majalah halaman yang saling berhadapan. Oke? Sekian, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.